Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan pagi bersama Suara Gembala Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang masih memberikan waktu, kesempatan kita dapat bersekutu dengannya. Biarlah kita bawa saat ini hati kita untuk kita boleh kembali Tuhan baharui hidup kita yang masih banyak begitu ditandai dan cacat, celah dan kekurangan. Mari kita siapkan hati kita naik pujian Bagai Raja Wali. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya bukan berlari, kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Jikalau kembali pada pagi hari ini kami boleh berada kembali dalam hadirat-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan kehidupan kami Tuhan. Saat kami boleh berada dalam hadirat Engkau, disitulah Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menang kuat dalam menghadapi segala persoalan pergumulan dalam hidup ini Tuhan. Bahkan dalam kami mengiring Engkau
melayani Engkau sampai Engkau datang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kekuatan dari sayap burung Raja Wali itu Tuhan melingkupi kehidupan kami. Haleluya. Lewat pekerjaan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan membaharui hati kami Tuhan. Perjalanan kami dalam mengikut dan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan pagi hari ini di dalam kami bersekutu dengan Engkau. Pakailah kami, pelayan dan imam-imam-Mu yang Kau percayakan untuk melayani. Baik ambil bagian dalam pujian, pemain musik, sampai hamba-Mu yang Kau percaya memberitakan firman-Mu. Sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Ampuni segala dosa kekurangan kami. Perdamaikan kuasa darah-Mu dan urapi dengan Roh Kudus-Mu dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian Satu Hal Telah Kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati dan menikmati bait-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kodanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Itulah kerinduan dari Raja Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, untuk bisa menikmati bait-Nya,
kehadiran Tuhan selalu di dalam kehidupannya, menikmati kuasa-Nya, menikmati kasih-Nya, sampai menikmati firman-Nya. Demikian juga kehidupan kita, kekuatan kita, jikalau hidup kita senantiasa boleh menikmati selalu hadirat-Nya, lewat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita dalam ibadah, menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa, dan menikmati firman-Nya. Oleh itu biarlah kita senantiasa sangat membutuhkan dan memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan lagi pujian Pilar-Pilar Iman. Tersedia keselamatan jiwa dan dinyatakan pembelaannya, dipelihara dalam kekuatan Allah. Bila iman mengalami kemenangan, ku bersandar kepada firman-Nya. Ku percaya kasih dan kuasa-Nya dinyatakan bagi orang percaya. Pengharapanku secerah janji-Nya. Pilar-pilar imanku, pilar-pilar imanku, ku rasa dikuatkan oleh firman pengajaran mempelai. Ku merindu firman-Nya, akan terus bergema, agar pilar imanku pilar-pilar imanku, pilar-pilar imanku, ku rasa dikuatkan oleh firman pengajaran mempelai. Ku merindu firman-Nya, akan terus bergema, agar pilar imanku diteguhkan. Tersedia keselamatan jiwa, tersedia keselamatan jiwa dan dinyatakan pembelaannya, dipelihara dalam kekuatan Allah. Bila iman mengalami kemenangan, ku bersandar kepada firman-Nya. Ku percaya kasih dan kuasa-Nya dinyatakan bagi orang percaya. Pengharapanku secerah janji-Nya. Pilar-pilar imanku, ku rasa dikuatkan oleh firman pengajaran mempelai. Ku merindu firman-Nya, akan terus bergema, agar pilar imanku diteguhkan. Pilar-pilar imanku. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami kembalikan, kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Pengajaran mempelai, ku merindu firman-Nya, akan terus bergema, agar pilar imanku diteguhkan. Pilar-pilar imanku, ku rasa dikuatkan oleh firman pengajaran mempelai. Ku merindu firman
akan terus bergema, agar pilar imanku diteguhkan, agar pilar imanku diteguhkan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang membawakan segenap hidup kami kepada Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami, kelemahan kami, ketidakmampuan kami Tuhan sebagai manusia, di dalam menghadapi setiap pergumulan persoalan di dalam hidup kami di dunia ini. Kami sangat membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Pribadi Tuhan melalui firman dan kuasa Roh Kudus untuk memberi kekuatan yang baru kepada kami. Bagaikan dua sayap burung Raja Wali sehingga kami boleh naik terbang tinggi mengatasi setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah lelah, kami tidak mudah lesu dalam menghadapi setiap apapun dalam hidup ini. Karena ada kekuatan dari Tuhan yang melimpah lewat kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Bagaikan dua sayap burung Raja Wali. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan hidup kami, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu melalui firman-Mu yang sebentar kami akan terima Tuhan. Dan Engkau siapkan hati kami semua, jikalau masih ada hal-hal yang mau mengganggu kehidupan kami, Tuhan kuasai sepenuh hidup kami, baik hati, pikiran, bahkan seluruh hidup ini, supaya firman Tuhan boleh kami nikmati, kami rasakan kuasanya dalam hidup kami. Dan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, di dalam meneruskan firman-Mu, kuduskan dengan darah-Mu, dan perlengkapi di dalam kuasa urapan Roh-Mu, disertai hikmat marifat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua dan shalom bagi seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada dan boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu dilimpahkan dalam setiap hati kita, di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi yang indah ini, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, kita boleh kembali bertemu dan kita boleh kembali menikmati kasih lawatan Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan terima bersama. Dan pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan dengan tema kekuatan baru. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kekuatan baru, yang dapat kita baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 21 ayat 15. Kitab 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-15, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Kitab 2 Samuel pasal 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca ini diceritakan bagaimana Daud beserta orang-orang Israel menghadapi peperangan, yaitu melawan orang-orang Filistin. Dan dikatakan di dalam ayat 15 ini bahwa peperangan antara orang Filistin dengan orang Israel adalah peperangan yang terjadi kesekian kalinya. Ya, jadi bukan yang pertama kali orang Israel dengan Filistin ini berperang, tetapi ini peperangan yang terjadi terulang kembali. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat yang ke-15 tadi, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin
dan orang Israel. Dikatakan ketika terjadi lagi peperangan. Jadi ini peperangan yang kesekian kalinya terulang kembali antara orang Filistin dengan orang Israel. Dan akibat peperangan yang berulang-ulang kali terjadi ini membuat kehidupan Daud dikatakan menjadi letih lesu. Ya, menjadi letih lesu karena Daud harus menghadapi peperangan yang berulang-ulang kali terjadi menghadapi orang Filistin. Nah, di dalam pengertian rohaninya untuk kita sekarang bahwa peperangan itu bagaikan satu pergumulan, perjuangan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan hal ini seringkali berulang-ulang kita alami dalam hidup. Mungkin kita katakan baru selesai persoalan yang satu, kembali lagi kita menghadapi persoalan yang lain lagi. Baru selesai pergumulan yang satu, hadapi lagi pergumulan yang lainnya. Nah, di sini kita melihat sebagaimana Daud menghadapi peperangan melawan orang Filistin yang terulang kembali, yang terjadi kembali, sehingga membuat Daud itu menjadi letih lesu. Demikian pula dalam hidup kita, menghadapi pergumulan, persoalan yang berulang-ulang kali terjadi dalam kehidupan kita, akhirnya membuat hidup kita sebagai manusia menjadi letih lesu. Sekalipun kehidupan manusia ini memiliki kekuatan di dalam hidupnya, tetapi dalam kitab Wahyu pasal 13 di pasal yang ketiga, ya, dalam kitab Wahyu pasal 3 dikatakan kekuatan manusia itu tidak seberapa. Sekalipun manusia memiliki kekuatan, tapi kekuatan dalam hidup manusia itu tidak seberapa. Artinya kekuatan dalam hidup manusia itu ada batasnya. Kalau berulang-ulang kali manusia harus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dalam hidupnya, berulang-ulang kali manusia harus diperhadapkan pergumulan-pergumulan, pasti satu saat kekuatan dalam hidup manusia akan mengalami kelemahan atau kemerosotan. Seperti Daud akhirnya letih, lesu. Nah, begitu juga kita, kalau kita menghadapi berulang-ulang persoalan, pergumulan dalam hidup, pasti kita akan mengalami letih lesu. Letih lesu bukan hanya secara fisik, tetapi letih lesu di dalam pikiran, di dalam mental, di dalam batiniah kita. Begitu letih, begitu lesu. Ya, mungkin seringkali kita sudah katakan kepada Tuhan, Tuhan aku capek, aku sudah tidak kuat menghadapi persoalan-persoalan yang berulang-ulang kali harus aku alami. Baru selesai persoalan satu, hadapi lagi persoalan yang lainnya. Mungkin kita seringkali berseru kepada Tuhan, Tuhan aku sudah letih, aku sudah capek hadapi persoalan seperti ini, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu. Nah, demikian pula yang dialami oleh Daud. Ya, peperangan yang berulang-ulang harus dialami itu membuat Daud letih lesu. Begitu juga kita, persoalan-persoalan, pergumulan yang berulang-ulang kita alami membuat kita manusia letih lesu. Terutama letih lesu tidak hanya secara fisik, tapi letih lesu di dalam pikiran kita, di dalam mental kita, batin kita. Begitu capek, begitu letih menghadapi persoalan yang berulang-ulang kita alami. Nah, oleh sebab itu, dalam menghadapi keadaan seperti ini di mana kita letih lesu, kita sudah tidak ada kekuatan, kemampuan menghadapi berbagai persoalan, pergumulan dalam hidup, maka kita memerlukan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, sama seperti HP. Kalau HP berulang-ulang dipakai, lama-lama baterainya juga drop. Perlu di-charge supaya baterai ini kuat kembali. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, menghadapi persoalan-persoalan yang terus kita alami, membuat kekuatan dalam hidup kita akhirnya melemah, merosot. Kita tidak kuat lagi hadapi masalah, kita gampang putus asa, gampang kecewa, gampang emosi, gampang marah, dan lain sebagainya. Menghadapi persoalan, pergumulan, nah untuk itu kita memerlukan kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan, untuk menopang kita supaya kita tetap kuat menghadapi persoalan pergumulan, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah emosi marah saat menghadapi masalah dalam hidup, tidak mudah depresi, tertekan, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan untuk itu kita bisa baca dalam kitab Yesaya
Kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan 31. Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Nah, ini Tuhan Allah yang kekal itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. menambah semangat kepada tiada yang berdaya. Mungkin kehidupan kita sudah letih, sudah lesu, sudah lelah menghadapi banyaknya persoalan dalam hidup, pergumulan dalam hidup, bahkan semangat dalam hidup kita juga sudah mengalami satu kemerosotan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mau memberi kekuatan kepada kita. Lewat kuasa firman, lewat kuasa Roh Kudus-Nya, bagaikan dua sayap burung Raja Wali, Tuhan berikan kekuatan baru kepada kita. Ayat 31, tolong dibacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terus, Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. ini dikatakan kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayap dari burung Raja Wali ini menggambarkan kekuatan dari firman dan Roh Kudus yang menopang kehidupan kita, supaya kita kuat menghadapi setiap persoalan masalah dalam kehidupan kita. Tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa di dalam menghadapi setiap persoalan masalah dalam hidup ini. Dan inilah kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kepada kita yang lelah, kepada kita yang sudah tidak lagi memiliki satu semangat dalam hidup ini karena beban berat persoalan dalam hidup. Ya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru lewat kekuatan firman dan Roh Kudus, bagaikan kekuatan sayap burung Raja Wali. Dan kita lihat kalau kita memiliki kekuatan yang baru dari firman dan Roh Kudus, bagaikan kekuatan sayap burung Raja Wali. Lanjut kita baca. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari, tidak lesu. Terus, Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. nah, di sini kita lihat berlari tetapi tidak menjadi lesu, berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Nah, ini karena kekuatan dari firman, kekuatan dari Roh Kudus, bagaikan dua sayap burung Raja Wali yang menopang kehidupan kita. Ya, menopang itu artinya menguatkan agar tidak menjadi lemah dan jatuh. Itu arti kata dari menopang, menguatkan agar tidak menjadi lemah dan jatuh. Dan firman Roh Kudus ini, firman dan Roh Kudus menopang hidup kita supaya kita kuat, tidak lemah, tidak mudah jatuh dalam menghadapi setiap persoalan, pergumulan, sehingga sebagaimana dikatakan dalam ayat 31, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, secara pikiran manusia mustahil. Mana mungkin orang lari tidak lelah? Bagaimana mungkin orang berjalan tidak lesu? Tetapi kalau kita memiliki firman dan Roh Kudus, hal ini bisa kita alami. Dalam pengertiannya, kita bisa kuat menghadapi setiap persoalan, pergumulan dalam hidup. Kita mampu mengatasi persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Bagaikan peperangan yang harus berulang-ulang kali dihadapi oleh Daud. Dalam kitab 2 Samuel tadi kita sudah membaca. Peperangan yang berulang-ulang kali terjadi dihadapi oleh Daud membuat Daud akhirnya letih lesu. Begitu pula kita, persoalan, pergumulan yang berulang-ulang kali kita hadapi membuat hidup kita letih lesu, semangat kita mengalami kemerosotan. Tetapi lewat kekuatan firman dan Roh Kudus bagaikan dua sayap burung Raja Wali, kita memiliki kekuatan baru. Ya, Tuhan menopang kita sehingga kita mampu menghadapi setiap persoalan, pergumulan dalam hidup.
Nah, untuk itu kita mohon sama Tuhan, biarlah kekuatan firman dan Roh Kudus ini terus menopang kehidupan kita. Ya, minta kepada Tuhan, cari Tuhan dalam kehidupan kita. Cari firman, cari Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, barang siapa meminta, maka dia akan menerima. Barang siapa mencari, maka dia akan mendapat. Minta kepada Tuhan. Cari firman dan Roh Kudus itu. Ya, supaya kehidupan kita boleh menikmati selalu kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Firman dan Roh Kudus itu yang memberi kekuatan kepada kita dapat kita temukan atau dapat kita dapatkan di dalam penggembalaan. Ya, firman dan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita dapat kita temukan yaitu di dalam penggembalaan. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal 23. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau hidup kita mau tergembala, Tuhan akan jamin hidup kita, tidak kekurangan kehidupan kita. Teruskan ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku, kata Daud, di padang yang berumput hijau. Rumput hijau ini makanan bagi domba-domba. Secara rohani, makanan itulah bagaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bagaikan makanan bagi kita. Teruskan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang itu menggambarkan Roh Kudus. Jadi di dalam penggembalaan kita boleh menikmati rumput yang hijau dan air yang tenang. Artinya secara rohani di dalam penggembalaan kita dapat menikmati firman dan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kehidupan kita domba-domba. Ya, domba-domba ini adalah binatang yang lemah. Dia tidak memiliki gigi taring. Domba-domba tidak memiliki tanduk. Domba-domba juga tidak memiliki cakar. Domba ini adalah binatang yang lemah. Tidak mampu menghadapi binatang-binatang buas. Demikian pula kehidupan kita. Kehidupan kita bagaikan domba-domba dikatakan dalam kitab Yehezkiel pasal 34. Kehidupan kita bagaikan domba-domba di hadapan Tuhan. Kita adalah kehidupan yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Oleh sebab itu kita memerlukan Tuhan sebagai gembala yang memberi kekuatan kepada kita lewat rumput hijau, yaitu firman Tuhan, dan juga lewat air yang tenang, yaitu Roh Kudus. Jadi saudaraku, di dalam penggembalaan inilah kita boleh menikmati kekuatan dari Tuhan lewat firman dan Roh Kudus. Oleh sebab itu sebagai kehidupan orang-orang percaya, sebagai kehidupan umat Tuhan, orang-orang Kristen, mari kita bawa hidup kita untuk menjadi kehidupan yang tergembala dengan baik, bagaikan domba-domba, sehingga kita boleh semakin hari boleh menikmati kekuatan dari Tuhan lewat firman, lewat Roh Kudus. Kehidupan kita terpelihara dan kita lihat kalau kita memiliki firman dan Roh Kudus dalam hidup kita, apa yang kita alami? Perhatikan ayat yang ketiga lebih lanjut sampai ayat yang keempat. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini kalau kita hidup dalam penggembalaan, kita menikmati firman dan Roh Kudus, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Sebab ada penyertaan Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, sebagai umat Tuhan, dimanapun saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini, mari bawalah hidup kita untuk terus digembalakan oleh Tuhan.
Jadilah umat Tuhan yang tergembala dengan baik, sehingga kehidupan kita boleh semakin hari menikmati kekuatan dari firman dan Roh Kudus, bagaikan dua sayap burung Raja Wali, bagaikan rumput yang hijau dan air yang tenang, sehingga sekalipun kita melewati lembah kekelaman, kita tidak akan takut. Sebab ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menghibur kita lewat firman dan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Firman dan Roh Kudus yang menopang kami, yang memberi kekuatan yang baru kepada kami Tuhan. Di saat kami dalam keadaan lemah, tak berdaya, bahkan semangat dalam hidup kami sudah mengalami kemerosotan oleh karena pergumulan, persoalan yang mungkin bertubi-tubi atau berulang-ulang kali kami harus hadapi dalam hidup kami di dunia ini. Tetapi kami bersyukur kami tidak sendirian Tuhan. Tuhan sebagai gembala yang baik menyertai kami. Lewat firman dan lewat kuasa Roh Kudus, Engkau memberi kekuatan baru kepada kami, sehingga sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut, karena Tuhan menyertai, Tuhan menghibur kami, Tuhan menguatkan kami lewat firman dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, mendengarkan firman Tuhan ini. Mari Tuhan, berikan kekuatan yang baru kepada mereka saat ini Tuhan. Yang saat ini dalam keadaan lemah, yang saat ini sudah hilang putus pengharapan, di dalam kekecewaan, di dalam keputusasaan, bahkan semangat hidup yang sudah mengalami satu kemerosotan oleh karena persoalan-persoalan, beban berat hidup yang dihadapi oleh umat-Mu. Mari Tuhan, biarlah saat ini Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, berikan kekuatan yang baru kepada mereka lewat firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka tidak lelah, tidak lesu, tetapi ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi umat Tuhan yang kuat dalam menghadapi setiap persoalan. Dan bawalah kehidupan umat-Mu Tuhan untuk bisa tekun setia di dalam penggembalaan, dimanapun mereka tergembala di gereja masing-masing. Tuhan, bawa mereka untuk setia dalam penggembalaan, sebab di dalam penggembalaan inilah kami boleh menikmati kekuatan dari firman dan Roh Kudus bagaikan rumput hijau dan air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati semua umat-Mu saat ini. Engkau tolong mereka dalam setiap persoalan pergumulan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang dalam duka cita Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, kita naikkan lagi pujian Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau beserta
kuasaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih ya Tuhan. Dengan sayap-Mu, lewat pekerjaan firman dan Roh Kudus-Mu, itulah Tuhan sumber kekuatan, sumber kemenangan di dalam kami menghadapi peperangan dalam hidup ini Tuhan. Itulah persoalan, pergumulan-pergumulan yang membuat kehidupan kami letih, lesu, membuat kami tidak ada semangat Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kembali lewat firman dan Roh Kudus-Mu, memberikan satu kekuatan yang baru Tuhan, untuk kami tidak menyerah, untuk kami tidak, haleluya, kalah dalam menghadapi, terbawa di dalam masalah pergumulan yang kami hadapi. Tetapi lewat dua sayap Raja Wali, itulah firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, di situ Tuhan Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah tolong dan bawa kehidupan kami untuk selalu tergembala Tuhan. Sebab dalam firman pengembalaan, disitulah Tuhan Engkau memberikan firman dan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami, menerangi langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam firman dan Roh Kudus-Mu itulah Tuhan, kami senantiasa mendapatkan kekuatan jalan keluar dari segala apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih dimanapun umat-Mu yang boleh mendengar dan mengikuti siaran ini Tuhan. Biarlah hati kami boleh terbuka, hati kami boleh disadarkan Tuhan betapa pentingnya hidup kami senantiasa Tuhan berada dalam penggembalaan lewat firman-Mu Tuhan, bertekun di dalam penggembalaan, karena disitulah Engkau sediakan Tuhan, haleluya, firman dan Roh Kudus-Mu sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati dimanapun umat-Mu yang mendengar dan mengikuti siaran ini, dengan berkat dari firman yang sudah mereka nikmati Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Tuhan, yang senantiasa memberkati, memberikan damai sejahtera-Mu, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Terlebih menghadapi bulan yang akan datang, peralihan kepemimpinan, Tuhan yang memberikan kelancaran, damai sejahtera-Mu, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Engkau juga memberkati pihak RRI, karyawan yang menyediakan tempat waktu kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan kami akhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.